Shalom, selamat pagi Sobat STTI Yogyakarta. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang judulnya adalah Nasihat Tuhan untuk Menghapuskan Keraguanmu. Mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan di saat ragu, firman-Mu memberi nasihat kami, sehingga kami boleh mengalahkan segala keraguan dan bangkit di dalam iman. Tolong kami pagi hari ini, sehingga setiap keraguan kami boleh dibalikkan jadi iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami responi, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya akan ambil firman Tuhan pagi hari ini dari Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yohanes, di sini maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ini ayat yang aneh menurut saya, saudara. Kenapa? Yesus sebagai Mesias, itu yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika orang lain tidak mengenali Yesus adalah Sang Mesias, Yohanes bisa berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bahkan awalnya Yohanes menolak untuk membaptis Yesus karena merasa Yesus lebih dari dia. Tapi pada akhirnya karena Yesus berkata kita harus menuruti firman Allah, maka Yohanes Pembaptis berkenan untuk membaptis Yesus. Akan tetapi saat Yohanes mulai dipenjara karena dia menegur Herodes akibat kasus Herodias, maka Yohanes ini mulai goyah di dalam iman. Mungkin dia dengar, saudara, di luar Yesus melakukan mujizat. Jadi kisah ini diawali ketika Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum dan Yesus membangkitkan anak muda di Nain dari kematian. Mungkin Yohanes mulai melihat hidupnya dan berkata demikian, "Kenapa di luar sana terjadi mujizat? Sedangkan aku yang membaptis Yesus, sedangkan aku yang membuka jalan buat Yesus, malah aku terpenjara. Dan mungkin sebentar lagi aku akan menghadapi hukuman mati. Betulkah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku dipenjara?" Mungkin di benak Yohanes seperti itu, saudara. Nah, ketika Yohanes menghadapi keraguan seperti itu, dia mengirimkan 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menjelaskan bahwa semua yang dijanjikan di perjanjian lama, ciri-ciri bahwa seorang Mesias itu akan datang, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, itu akhirnya digenapi, saudaraku. Itu akhirnya terjadi. Dan Yesus berkata, "Yes, aku ini Mesiasnya, ya aku ini juru selamat yang dijanjikan, nggak perlu khawatir lagi." Lalu murid-murid Yohanes kembali kepada Yohanes dan menyampaikan kabar itu. Tapi sebelum mereka kembali, Yesus memberi satu nasihat untuk mengatasi keraguan Yohanes. Apa nasihatnya? Yaitu di pasal 7 ayat yang ke-23. Di situ Yesus berkata demikian, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, saudara, terkadang sebagai manusia itu kita punya semacam rumus. Bahkan sebagai anak Tuhan kita punya rumus begini. Kalau saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melayani, saya sudah aktif ke gereja, ya pasti dong doa saya dijawab. Ya pasti dong saya nerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tapi iman kita mulai goyah seperti Yohanes. Ketika kita sudah melakukan yang baik, tapi yang tidak baik itu yang terjadi dalam hidup kita. Sementara kita melihat orang lain dapat mujizat, orang lain diberkati, tapi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan malah hidup kita seakan-akan merana. Dan kita bertanya, "Why Lord, kenapa Tuhan hidupku seperti ini?" Nah, Yesus kasih nasihat gini, "Berbahagialah orang yang gak menjadi kecewa dan menolak aku." Kenapa Yohanes kecewa? Karena dia melihat
Dia punya rumus, oh berarti kalau hidupku ngalami yang nggak baik, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan, jangan-jangan dia bukan Mesias. Kita punya patokan, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, semua yang terjadi harus yang baik-baik. Padahal belum tentu, saudaraku. Terkadang Tuhan bekerja lewat peristiwa yang tidak enak, peristiwa yang menyakitkan, hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan bekerja di baliknya melakukan sesuatu yang baik buat hidup kita. Coba bayangkan ketika Yesus disalib, apa yang dilihat murid-murid dan orang banyak? Apa yang dilihat tentara Romawi? Yesus kalah. Yesus bukan Tuhan, Yesus mati. Tapi Anda tahu di balik Yesus yang menderita di kayu salib itu, Allah sedang mengerjakan keselamatan yang besar. Nah hari ini saudara, kalau Anda sedang terpuruk, kalau Anda sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, belajar untuk tidak melihat itu hanya dari sudut pandang mata manusia. Tapi berdoalah, mintalah Tuhan memberi kita pemahaman, sehingga kita bisa mengerti bahwa di balik peristiwa yang buruk itu, Tuhan punya rancangan yang baik buat hidup kita. Lalu yang terakhir, saudaraku, di pasal 7 ayat 28, setelah murid-murid Yohanes itu pergi, Yesus berkata seperti ini, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah saudara, ternyata ketika murid-murid Yohanes sudah pulang, Yesus membicarakan Yohanes Pembaptis di hadapan banyak orang. Singkatnya mungkin kalau saya buat sederhana, Yesus berkata seperti ini, kalian lihat Yohanes, Yohanes itu orang hebat, pelayanannya berhasil. Ya, bahkan dia orang yang dipakai Allah luar biasa. Di antara semua yang dilahirkan perempuan, nggak ada yang sehebat dia. Anda bisa bayangkan saudara, di sel, di dalam penjara, di bawah tanah, Yohanes sedang meratapi nasibnya, aku orang gagal. Aku seakan-akan pelayananku sia-sia, kalau Yesus itu bukan Mesias, habislah aku. Tapi ternyata di luar sana, Allah memuji dia, Yesus memuji dia. Yohanes itu berhasil, Yohanes itu pelayanannya hebat. Aku bisa melayani karena Yohanes buka jalan bagiku. Dan orang banyak di situ mengakui bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Mungkin kalau saya boleh pakai bahasa saya, mereka berkata, ih bener loh, saya dibaptis tuh gara-gara Yohanes. Saya juga, saya bertobat gara-gara Yohanes. Terkadang ketika peristiwa negatif terjadi dalam hidup kita, kita cenderung melihat diri kita tuh rendah, jelek, bersalah, berdosa, gagal. Tapi ternyata di sana Tuhan melihat dengan kacamata yang lain. Tuhan melihat bahwa hidupmu berharga, Tuhan melihat bahwa engkau yang lakukan sudah maksimal, Tuhan lihat bahwa perjuanganmu luar biasa. Hari ini jangan patah semangat, sadari bahwa apa yang buruk di mata manusia bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan yang baik di hadapannya. Dan juga sadari bahwa terkadang kita memandang kita gagal, tapi di sisi lain Tuhan sedang mengacungkan 2 jempol untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kami hanya melihat dengan mata manusia, itu sebabnya iman kami gugur. Hari ini ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu, untuk kami dekat kepadamu, sehingga kami bisa melihat hidup kami seperti Tuhan melihat hidup kami. Ampuni kami juga seringkali kami menjelek-jelekan diri kami, menjatuhkan, mengata-ngatai diri kami sendiri. Padahal banyak orang terberkati lewat hidup kami, bahkan Tuhan bersuka cita melihat hidup kami. Hari ini ajar kami melihat hidup kami seperti Tuhan melihat, sehingga kami boleh bersyukur atas hidup kami, dan kami boleh terus maju di dalam Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kami siap melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Sobat STII. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga apa yang kita lakukan hari ini boleh memuliakan nama-Nya.